Ya baiklah pemirsa PAL TV untuk membahas lebih lanjut terkait tumpukan sampah di Sungai Musi pada saat musim kemarau. Saat ini kita sudah terhubung bersama penggiat lingkungan Kota Palembang, yakni dengan Ibu Syalfitri. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Mei. Baik, apa Selamat kabarnya hari ini Ibu bersih Syalfitri? sampah. Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Semangat terus. Oke baik, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Langsung saja ini Bu Syalfitri untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini. Bagaimana ini menurut Anda melihat tumpukan sampah di Sungai Musi selama musim kemarau saat ini? Silakan. Gampang. Itu tumpukan itu kan sudah terakumulasi. Jadi bukan sesaat lagi kemarau, tapi itu sudah terakumulasi dalam arti jangka panjang sebelumnya. Jadi saat pasang surut itu akan muncul di permukaan tanah dan di saat pasangnya naik dan itu akan terus mengapung dan mengalir kemanapun mengikuti aliran air. Oke Seperti baik. itu. Mungkin kalau untuk faktor ini Bu Syalfitri yang menyebabkan penumpukan sampah di Sungai Musi saat debit air sungai menurun pada musim kemarau ini apa ini Bu? Faktor penyebabnya yaitu ya habit, kembali ke habit bagaimana perilaku kita sebagai masyarakat uh, tanpa sadar atau bukannya tanpa sadar, sebenarnya sadar mereka membuang sampah dan habit itulah yang seharusnya kita rubah. Nah, mengubah perilaku itulah yang perlu waktu. Jadi tidak bisa cuman bersih-bersih terus udah selesai, tapi itu berkelanjutan sampai benar-benar perilaku itu tidak muncul kembali dengan timbulnya yang perilaku yang baru, jaga lingkungan dan tidak buang sampah sembarangan, baik itu ke sungai, membakar sampah dan sebagainya. Jadi itu harus dipilah dari rumah, mulai dari diri sendiri, dari sumbernya, begitu. Oke baik, tentunya selain faktor yang menyebabkan hal tersebut berakibat dengan dampak ini Bu, apa dampak tumpukan sampah di Sungai Musi terhadap kualitas lingkungan, ekosistem sungai, dan juga kesehatan masyarakat sekitar ini Bu? Wah, jelas dampaknya buruk. Dampak buruk itu bisa mengancam ekosistem yang ada di sungai yang akan terus mengalir dan itu merubah warna air, terus berakibat fatal jika sudah melampaui ambang batas dan itu bisa merusak organ tubuh kita, merusak ekosistem yang ada di dalam, dan sampah-sampah itu sebenarnya apa yang kita lihat itu akan ada di dalam perut kita seperti itu dan sangat membahayakan sekali buat kehidupan kita, buat anak cucu kita. Mulai dari sekarang kita harusnya sadar bahwa sampah yang kita bersihkan di hari Sabtu yang diadakan oleh ICCN beserta 15 komunitas termasuk BGP, banyak komunitas yang lain juga, Irma Masjid Agung, dan banyak komunitas yang tergabung di dalamnya itu membersihkan itu bukan untuk hari itu dibersihkan terus selesai, enggak, dan itu kan terus menumpuk berdasarkan mengikuti aliran dari air seperti itu. Oke baik, sama seperti yang sudah Ibu sebutkan dari segi peran masyarakat, seberapa besar ini peran masyarakat dalam mengurangi pencemaran Sungai Musi melalui perubahan perilaku sehari-hari ini Bu? Sangat besar sekali karena mengingat nadinya Kota Palembang itu ya Sungai Musi. Sungai Musi itu adalah destinasi wisata kita yang dikenal bukan hanya di Sumatera Selatan tapi mancanegara, apalagi di kala Cap Gome begitu kan, banyak wisatawan dan kita juga lagi gencar-gencarnya juga untuk menarik wisatawan dari Malaysia, seperti ada penerbangan juga seperti itu, dan otomatis nadinya Kota Palembang itu sungai itu menjadi ikon Palembang ya. Alangkah sedihnya jika kita melihat begitu wisatawan datang itu sampahnya beriringan seperti itu dan menimbulkan bau, bukan cuma itu, dan juga mengakibatkan bahaya bagi motor atau perahu ketek itu akan tiba-tiba terjerat dari sampah yang ada di sungai seperti itu. Jadi peran masyarakat itu luar biasa besar sekali mengingat penduduk kita itu banyak di bantaran sungai seperti itu. Oke baik, tentunya hal tersebut memerlukan edukasi di Bu Syalfitri. Lalu edukasi seperti apa nih yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai ini terutama?
Sebenarnya edukasi itu efektif semua sih, mulai dari sekolah, baik itu dari sekolah TK seperti sekolah saya, sekolah TK itu berbayar dengan sampah. Itu kan anak TK itu dimulai untuk pembentukan karakter, tapi hendaknya bukan cuma TK selesai 1 tahun, tapi jenjang berikutnya SD, SMP, SMA bahkan mahasiswa seperti itu. Dan bukan cuma pelajar aja, tapi kan pentahelik itu ada akademisi, kan bisnismen, community, government, terus media. Nah, kalau itu sudah lengkap sebenarnya bisa dilakukan oleh, tidak ada yang namanya instansi terkait, tidak ada, itu semua tidak ada pengecualian. Baik dari anak balita itu dari tingkat TK sampai pejabat. Nah, jika itu semua kita lakukan berdasarkan hati nurani, berdasarkan kesadaran, dan itu sebenarnya simple. Apa yang dari atas ke bawah itu dari atas dalam arti pemerintah pemegang uh, 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 decision maker lah ya, pemegang pemerintahan itu terus ke RT terus ke masyarakat. Jadi jika jenjang itu dilakukan semua berdasarkan tupoksi masing-masing, ya akan gampang sekali gitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang simple dan mudah gitu. Tapi kalau kita berpikirnya sudut pandang yang sulit, ya akan sulit. Kapan lagi kita bergerak kalau tidak mulai dari sekarang? Oke, Seperti baik. itu. Jadi Menurut edukasi Ibu, itu baik. tidak mengenal waktu. Baik, menurut Ibu Ya, Shelfitri sendiri selaku penggiat lingkungan Kota Palembang ini, bagaimana cara menanamkan kesadaran kepada generasi muda di khususnya memiliki kepedulian terhadap kebersihan Sungai Musi sendiri, nih, Bu? saya harap itu masuk dari kurikulum, ya kurikulum sekolah. Ya, dari penerapan dari TK dan masuk dari, dan kurikulum sekolah itu diwajibkan untuk tentang lingkungan. Jadi bukan lingkungan itu bukan hanya tentang sampah, tentang apa yang ada di sekitar kita, termasuk makhluk hidup lainnya, itu tanaman seperti itu. Jadi bukan hanya sampah gitu. Jadi mulai diedukasi, dan harapan saya untuk masuk kurikulum. Jadi bukan hal yang sepele ini, tapi ini sudah urgensi karena Indonesia, kita sebagai penggiat lingkungan, Indonesia bersih dan bebas sampah itu, kita harapan kita itu tahun 2020. Tapi ini sudah 2026. Itu masih belum belum yang bergerak pun hanya, ya mungkin hanya temporary ya, di saat ada hari-hari tertentu, hari bumi, hari peduli sampah nasional gitu. Setelahnya itu ya selesai. Jadi kita harap bukan cuma euforia. Jadi tidak ada yang instan, semua berproses seperti Oke, itu. baik. Baik, terkait dengan aturan ini Bu Shelfitri, pemerintah Kota Palembang ini sekarang memiliki aturan yang melarang membuang sampah sembarangan dengan ancaman sanksi, termasuk juga denda hingga Rp500.000. Apakah penerapan sanksi tersebut sudah memberikan efek jerah kepada masyarakat ini menurut Ibu? Itu sangat bagus ya pemerintah mengambil keputusan untuk dengan Perwali nomor 17 tahun 2026. Tapi itu tidak serta-merta langsung menyertakan ancaman seperti itu. Perlu waktu untuk kampanye kan, dalam media sosial, elektronik, media cetak, dan sebagainya. Dan itu ada sosialisasinya dulu berapa lama. Seperti kita kalau mau masuk kuliah atau sekolah itu kan ada semacam pengenalan. Nah, jadi itu ada berapa? Misalnya kita terapkan dalam 1 bulan pertama apa, dan turun ke lapangan, dan itu apa? Jadi tidak serta-merta itu didenda, tapi mungkin dikasih peringatan-peringatan dulu sampai batas waktu ditentukan. Nah, jika waktu yang ditentukan sudah selesai, edukasi, ya kan, sosialisasi, dan diterapkan benar-benar, dan diterapkan siapa yang memberi sanksi, kemana denda itu dibayarkan, kayak gitu. Nah, jadi tidak ada kata istilah pandang bulu atau apa. Jadi memang benar-benar itu yang baru memakan efek jerah. Kalau cuman kita sosialisasi seperti itu tanpa adanya tim-tim yang ditunjuk atau tim yang terkait di situ, ya saya rasa itu akan mandul lagi gitu. Seperti itu. Baik, terakhir ini Bu boleh berikan closing statement, harapan dan juga himbauannya ke depan dan juga atau rekomendasi kepada pemerintah setempat maupun masyarakat sekitar untuk dapat menangani secara efektif terutama pada musim kemarau ini.
Ya, satu, pemerintah sudah menetapkan perwali, ya. Terus masyarakat juga menyadari bahwa itu ya harus diikuti dengan efeknya nanti akan saya bilang dari awal tadi. Kemudian masyarakat juga harus sadar karena kita menikmati itu bumi kita itu bersama-sama untuk anak cucu kita kelak, bukan untuk kita saja. Dan juga pemerintah memberikan sanksi seperti itu juga maunya kita berubah. Jadi bukan hanya pemerintah memberikan untuk ke masyarakat. Kalau menunggu sadar, itu nggak akan pernah sadar. Sebenarnya mereka sadar sih buang sampah itu. Tapi mereka nggak mau karena tadi nggak ada yang efek jerah tadi. Jadi balik-balik lagi harus ada eh, penetapan yang jelas. Jadi kita juga pemerintah saya rasakan tidak bisa sendiri. Pentahelik juga akan ada yang namanya akademisi dan sebagainya sampai dengan media, dan media itu cepat sekali sekarang ya kan, namanya ada media elektronik yang mudah netizen juga bisa cepat viral untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi harapan saya juga masyarakat untuk tegas dan harus mengimplementasikannya sebagai contoh, ya, sebagai contoh untuk masyarakat, dan menunggu masyarakat sadar yang nggak akan sadar seperti itu. Oke baik, terima kasih Bu Shelfitri selaku penggiat lingkungan Kota Palembang yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Dan kita harapkan juga ini semoga permasalahan tumpukan sampah yang ada di Sungai Musi saat musim kemarau ini cepat teratasi. Sekali lagi terima kasih Bu Shelfitri atas waktunya, selamat beraktivitas kembali.